Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Jumpa lagi di channel Bongkar Misteri. Pada hari ini, malam ini, saya silaturahim dengan engkau siapa namanya? Pak Saidi. Pak Saidi. Pak Saidi ini adalah asalnya berasal dari Beji Depok. Mudah-mudahan kalau brother nih ada yang menonton dan kenal Pak Saidi ini, silakan like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan ada keterangan-keterangan atau kisah-kisah yang bermanfaat buat kita semua. Oke brother, kita adabnya adalah apabila kita ketemu orang tua, kita sapa dan kita salami. Oke brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nah, silakan, Kong. Sebentar, brother. Iya. Aduh. Ini kira-kira Pak Saidi ini sebelum tinggal di Srengseng Sawah ini tinggal mana? Kong, tinggalnya di mana? Di Beji. Di Beji. Di Beji. Madeng sini aja. Saya Di dulu Beji. tinggal di Beji. Heeh. Terakhir juga di Beji. Iya. Iya. Baru begitu tahun 90 saya pindah ikut istri ke Srengseng Sawah kepada. Srengseng Sawah kepada. Iya. Terus sambil ini biar santai sambil ngerokok. Iya. Ya nggak apa-apa sambil ngerokok. Saya Ya santai. pedak. Lalu sekian lama juga di pedak lama. Ya. Lalu saya tinggal di Pedak, pindah. Tinggal dulu waktu saya tinggal di jalan dekat jalan Kapi 2. Kopi 2. Ya Kapi 2 di situ juga di jalan Pedak 1. Cibadak 1. Ya. Nah, kalau nggak salah di rumahnya Bang Buyung apa kalau namanya Bang Buyung almarhum ya. Ya. Mertua saya kalau nggak salah namanya Mak No. Heeh. Kalau bapaknya istri Heeh. orang mana kalau nggak salah namanya Joni itu yang saya tahu. Heeh. Saya juga baru tahu bapak itu bahwa dia itu orangnya Joni. Ya. Saya menikah tahun 75. 75. Iya, tahun 75 saya menikah. Lalu saya punya anak. Anak saya 3, perempuan 2, laki-laki 1. Oke, 1. Setelah itu nggak berapa lama kemudian saya nikah 75. Tahun 90 saya pindah ke Srengseng Sawah. Srengseng Sawah. Kayak inilah namanya jalan kaki 2 tuh. Jalan Kaki 2. Iya. Iya. Tuh. Oh, dulu masuknya masih Cibadak ya, Kong? Iya, Ya? Cibadak. Yang seberang ya? Sini itu udah mana? Oh, Cibadak sini. Sebelah timur, Sebelah barat. yang sebelah timur Kalau ya. sebelah barat udah naik Ciganjur udah. Oh, udah masuk Ciganjur ya. Iya. Iya, iya. Kalau saya sini sebelah Heeh. timur, Iya. Srengseng Sawah. Heeh. Ya, termasuk kelurahan Srengseng Sawah. RT-nya RT 9, RW 9 waktu saya tinggal Iya. situ. Nah, saya mau bertanya nih, Pak Saidi, kira-kira zaman dahulu itu apa namanya, suka dan dukanya hidup di zaman dahulu itu, kesulitannya apa nih? Biar nih maksudnya kaum milenial ini tahu juga sejarah orang-orang zaman dulu tuh seperti apa kira-kira, Pak Saidi. Kalau Silakan. zaman dulu saya lahir kalau nggak salah tahun 47 kalau nggak salah. 47. 47 saya lahir. Lalu kemudian kalau dikata susah dan dukanya lebih sedih zaman dahulu daripada zaman sekarang. Dulu pada waktu tahun 60-an, ya tahun 60 kalau nggak salah itu. Itu kalau nggak salah orang makan tuh buat empan kuda dibuat empan orang, onggok dulu panggilnya hijab onggok kalau bulgur kalau nggak salah waktu itu. Bulgur. Bulgur itu. Itu kalau boleh tahu bulgur itu berupa apa tuh? Semacam apa gitu? Ya semacamnya kayak apa ya? Dia sampai kayak beras juga miripnya gitu kayak beras, tapi harganya agak coklat kalau nggak salah. Mirip beras itu. Kami kalau mau dimasak Oh. harusnya direndam dulu. Kalau nggak direndam ya nggak bisa dimakan. Oh, ya. Kenapa itu, Pak? Karena ya mekar, tadi membengkak dia di sini di perut. Oh, fermentasi bala di perut ya istilahnya ya. Direndam dulu.
suka dan dukanya boleh dikatakan sangat sulit. Iya, iya. Boleh dikatakan pada waktu itu, waduh, luar biasa dah. Iya. Hanya ya untuk makan. Kerja dulu sawah semua rata-rata orang punya sawahnya lebar, kebunnya lebar. Kebunnya lebar. Kenapa? Kena malas, nggak mau bercocok tanam, maunya pengen nikmatin. Oh Ya. gitu. Ya, dulu orang kalau dulu punya paling sedikit tanah dia punya 2000 meter atau 3000 meter. Iya. Zaman itu ya. Iya. Tapi maka saya bilang zaman sekarang dengan zaman dulu, kalau zaman dulu adalah zaman kemajuan, Iya. kalau zaman sekarang zaman peningkatan. Oh iya, iya. Kalau dalam kemajuan ini bukan bahwa secara fisik ya, Iya. kemajuan dalam arti kalau dia mau bangun rumah masih tanahnya masih lebar, bisa ke sana bisa itu kan maju. Iya kan? Iya, Ya. dimajuin. Iya kan? Iya, Kalau iya. zaman sekarang kalau lahannya udah segitu kan nggak bisa maju, Gak bisa maju. harusnya meningkat. Iya. Oh, maksudnya tingkat. Iya, iya. Iya, Itu iya. yang saya Aduh. maksud. Iya, iya. Iya kan? Ya, itu. Jadi dulu orang dulu bahkan kalau nggak salah tuh buah sirsak dikukus. Buah sirsak. Sirsak tuh Iya. kan yang tua Dikukus. dikukus. Tuh maksudnya Untuk makan, maksudnya untuk buat Ma- makan, makan untuk lauk atau gimana? buat makan seperti gantinya nasi. Oh iya, iya, iya. Buah sirsak itu wah dua katanya zaman itu mah susahnya luar biasa dah. Iya, iya. Ya soalnya saya ngerasain. Iya. Jadi jangan di sirsak, lalu kemudian juga singkong. Singkong juga kata, waduh susah Iya. karena orang pada males. Maunya pengennya nggak nyabut aja tinggal makan. Oh begitu. Iya. Itu. Jadi yang maksudnya nggak mengelola ya? Iya. Nggak mau. Zaman dulu mah. Kalau zaman sekarang dulu mah itu makan daging setahun sekali. Daging Asal lebaran aja itu. itu daging apa ya? Iya daging ya, karena kan dulu kan kalau mau motong kali mau Idul Fitri itu andil, kalau dulu andil. Oh. Andil gitu nih berapa orangnya? 30 orang. Harga kebo berapa harganya? Katakanlah harga kebo 3 juta atau berapa juta. Ya. Itu patungan kita belinya. Jadi andil namanya dipanggil di situ. Oh iya itu. Tuh, ini patungan. Oh. Cuman kira-kira zaman dulu itu sempat ngalamin zaman penjajahan belum Kong? Oh, belum, kalau saya zaman jajah belum. Oh belum. Udah ya udah. Udah lewat itu mas lewat. Masanya udah. Kalau saya udah lewat. lewat kan saya 47. 47 ya. Iya, Berarti kalau 45 kan penjajah itu kan masih lewat itu. di bawah tahun 40-an ya penjajah Iya, ya. iya, Masih ada ya. Iya. Terus kira-kira dulu tuh kehidupan orang dulu itu untuk mencari istilahnya kayak sekarang itu pekerjaan gitu ya, yang menghasilkan uang itu orang tua dahulu itu melakukan apa tuh Kong? Ya kalau dia bisa juga kerja ke Jakarta, rata-rata pada kerja, ada kerjanya ke Jakarta, kuliah saya kerja bangunan lah, kerja bangunan. ada juga yang kerja yang di pasar juga kan begitu. Jadi nggak tuh kerja selalu bangunan, enggak, dia kerjanya selalu ya aneka ragam lah. Aneka ragam. Ada yang kuli panggul, ada yang kuli ini kan begitu, yang di pasar gitu ya kan. Iya. Yang kalau sehari-hari ya kan kaum bapaknya kerjanya ke Jakarta. Jadi setiap pagi tuh berangkat, pulang malam. Pulang malam bisa jam 8, bisa jam sekian, paling cepat jam 10 sampai di rumah. Kalau zaman dulu itu angka kejahatannya itu tinggi atau sedang kalau zaman dahulu itu? Kalau Angka kejahatan sih ya relatif ya. Oh relatif. Ya, tiap kan gini. Maka orang dulu kan kagak Maksud bukan? nggak bisa kayak sekarang. Iya. Kalau dulu mah kalau namanya kejahatan itu enggak seperti kayak sekarang. Iya. Maksudnya dari ini kagak. Kalau dulu mau masuk kejahatannya itu udah gali lubang. Ini rumah nih. Iya. Dia gali ini dia lubang ini gasir, namanya gasir. Oh. Digali, masukin pakai dari gitu. Iya. Itu maksudnya. Iya. Nggak seperti kayak sekarang. Kalau sekarang kan maksudnya dari pintu lah, dalam terang-terangan. Kalau dulu nggak gitu. Kayak kalau sekarang istilahnya
udah nggak, kejahatannya udah nggak kayak zaman dulu ya. Nah, ya dulu. Kalau zaman dulu tuh menggali rumah. Iya dulu prinsipnya sama, jahat-jahat juga. Iya. Cuman tekniknya yang berbeda. Oh, teknik yang berbeda. Iya teknik ya, Iya, teknik iya, ya. teknik ya, iya. Iya. Kalau sekarang lebih banyak terang-terangan ya. Kang, ya? Terang-terangan. Terang-terangan ya. Kalau dulu mah di atas jam malam, di kepala jam 2, di berapa tuh? Digali nih rumah Iya. situ digali Mm-mm. supaya dia bisa masuk ke kali. Iya, iya. Baru dia masuk nanti. Keluarnya nggak dari sini lagi, dari pintu dia buka. Oh, itu keluarnya gali juga atau gimana? Keluarnya dari pintu, yang dibuka pintu dia. Jadi bisa Oh, seperti biasa gitu. Iya, ya? keluarnya mah. Oh, Cuman iya, masuknya itu. Masuk. Jadi nggak terang-terangan masuk dari pintu nggak. Nah, zaman dulu Kang, yang saya pernah dengar ya, saya sih belum pernah melihat. Kalau kayak semacam ini santet atau ilmu santet gitu, Iya, iya. atau ilmu babi ngepet Iya. pada zaman dulu itu sudah ada belum Kang? Ya saya kadang saya juga dengar informasi, saya belum pernah nemuin ya, kalau belum saya pernah. belum pernah nemuin ya. Nah itu kan misalnya kita juga kalau kita bilang itu ya belum bisa ngomong, itu baru katanya itu kan saya namanya masih pipi ya. Iya, iya. Kalau namanya kita sudah tahu lihat baru bilang saya bisa jelasin gitu. Iya. Karena saya baru dengar dari dulu udah ada itu, dengar saya informasi begitu. Udah ada, Babi ya. ngepet terus gitu kan, Mm-mm. nggak ada. Mm-mm. Tapi ya saya juga belum pernah melihat orang Belum bicara pernah. itu, nggak tahu gitu. Jadi saya juga nggak bisa mengatakan oh iya ada, nggak juga. Mm-mm. Jadi hanya cerita itu ada, Cerita itu ada. tapi saya belum dipaksanya kan itu, jadi bingung Iya, ya. benar, emang kalau buat cerita jadi bingung ya. Iya bingung. Iya. Emang saya pernah diceritakan sama seseorang yang dari Jawa Baratnya nggak bisa diceritakan. Kalau di sana ternyata ada seseorang yang ingin dijahatin, dikirim ilmu hitam, itu katanya berupa lewat angsa. Angsa apa ya kalau Soang. soang ya. Tapi dia terbalik katanya Kang, terbangnya. Heeh. Gitu, terbangnya terbalik. Nah, nanti orang kampung tuh mukul-mukul kentongan tuh Iya. supaya dia kabur kayak seperti itu. Pencegahannya seperti itu. Nah, kalau zaman dulu hal semacam itu kemungkinan ada juga ya Kang ya. Ada, cuma Ada saya juga, ya. kalau boleh secara fakta saya belum pernah lihat Belum gitu pernah kan. fakta, ya secara nyata ya. Iya belum Belum pernah lihat ya. Iya. Nah, kalau masalah ini perekonomian, baik lagi ke perekonomian. Dulu katanya di Depok itu yang saya juga pernah ngalamin di sini, tapi nggak lama banyak sawah, Kong. Hah? Sawah. Sawah bukan lumayan, ladangnya terus Ladangnya Depok. sawah. Iya. Ini Depok ini sawah dari Depok tuh. Sawah Itu yang semua. Depok Utara tuh Perumnas, yang di Depok Ah, Jaya tuh Perumnas. sawah. Mm-mm, Tuh sawah. mm-mm, Nah, yang sekarang Depok Jaya, yang sekarang jadi Depok 1 tuh, yang di Depok Jaya itu, mm-mm, itu juga sawah saja. Nah, sebagai anak kebun kelapa, peternakan. mm-mm. Nah, itu saya tahu. Pokoknya saya tahu dah kalau itu mah. Sawah semua ya. Sawah semua, Betul. memang ada keturunan. Mm-mm. Nah, itu Termasuk Jalan Margonda tuh. ini Jalan Raya Margonda. Iya, itu Margonda sawah semua sampai dengan Tapsiono. Iya, Sampai Stasiun kalau nggak Depok. salah, kalau boleh, Tapsiono Cina. Yang Mall Cina, iya. Sampai dengan kalau nggak salah, no, kalau nggak salah kampung apa tuh namanya? Perbatasan antara DKI itu. Kukusan. DKI sini kampung sawah sini. Oh, kampung sawah sini, Iya, ya. itu, Oh, itu tadi iya. itu sawah ini yang kita tahu. Oh, Sawah iya. semua. Iya, emang yang pernah saya dapat informasi dari orang tua dulu gitu. Memang katanya dulu Depok ini lumbungnya sawah. Betul, Betul ya, Kong ya? betul. Kenapa sekarang sawahnya jadi emas ya? Maksudnya orang punya bikin rumah di dalamnya ada emas. Iya. Iya, Sawah. sawah ya. Sawah semua ini kan termasuk sawah, termasuk di situ tuh yang sekarang jadi KPI DKI juga tadinya sawah tuh, yang sekarang juga itu sawah di situ, yang sekarang petir itu Iya, iya. sawah itu, kalau perumahan DKI itu Iya, Kapling DKI. sawah itu. Oh, termasuk jadi Iya. dari ini kampus UI, Iya, Jalan Margonda Raya, iya, Kapling DKI yang sekarang itu terkenal ya. iya. Itu sawah semua ya. Sawah semua itu kita Oh, tahu. iya, iya, Terus sampai itu tuh yang sekarang yang di perapatan apa tuh? Perapatan. Perikanan Iya perikanan itu sawah ini kan ada kan di sini yang di M20 tuh. M20 ya benar. Itu sebenarnya kan itu sawah juga tadinya itu yang sekarang di toko-toko itu sawah nih ya, tempat saya nyari rumput itu ngarit dulu mah.
Oh, ngalamin yang Iya, gitu. makanya saya nggak tahu, jadi saya Iya, tahu. iya, iya. Jadi ya istilahnya itu kan yang sebetulnya yang saya tahu ya. Haha, Jadi iya, iya. kalau kata bahasanya seluk beluk itu daerah saya tahu. Luk-luk, ya. Memang kan istilahnya kan manfaatnya kita bersilaturahmi, apalagi dengan orang yang usianya melebihi saya gitu pribadi, kan saya dari situ akan menyerap atau mendapatkan ilmu pengalaman ya Kong ya. Nah, jadi istilahnya nanti kita Iya. juga dapat. Oh, dia mau cerita-cerita dulu deh, jadi pernah dia pernah ada saya pernah sama orangnya masih itu datanya dia tahu kan gitu. Nah iya betul, karena untuk anak muda ini sekarang ini digandrungi atau bergaulnya cuman HP aja udah. HP iya. aja taunya cuman HP, bahkan ketika azan maghrib masih mencet HP, sampai ketemu Isya masih mencet HP. Tetapi nilai budaya di pikiran dan hati itu nggak ada, mengenang bahwa orang tua dulu itu sebenarnya berjuang untuk orang sekarang. Iya, mewarisi itu ya. Mewarisi, benar-benar kayak seperti itu. Jadi kan setiap generasi punya generasi setiap saling mewarisi, saling mewasiatkan. Nah, iya. Kan warisan itu saling wasiat kan itu. Iya, iya. Bisa juga wasiat ilmu, bisa juga wasiat apa kan bisa cerita kan itu Iya. wasiat juga termasuk Iya. ya. Namanya pengertian wasiat itu bisa diklasifikasi kan kata bahasanya. Ini bisa diklasifikasi. Iya. Ya, Betul. masing-masing bidang apa ya kayak Iya, gitu. iya. Makanya kan bahasanya orang-orang yang punya kemajuan di dalam teknologi itu karena mereka tidak melupakan, kalau bahasa sekarang, jas merah, Iya. nggak melupakan sejarah dan masa lalunya. Iya. Tidak mengenal. Tidak mengenal. Jadi kalau kata kata melupa kulitnya. Melupa Itu kan kulitnya, gambarnya kan iya, gitu ya. benar. Makanya Bapak Insinyur Soekarno itu mewarisi Monas sebagai kenang-kenangan untuk warga Jakarta ya Kong ya. Betul. Iya. Itu Monas tadi sawah itu juga kita tahu itu sawah. Oh, Monas sawah. Sawah itu sama yang Merdeka Barat itu sawah tadinya saya tahu itu. Iya, iya. Maka saya bilang saya juga tahu sejarah Jakarta walaupun saya nggak tahu. Iya. Tapi karena saya keluar masuk Jakarta cari nafkah. Oh gitu. Cari nafkah itu cari uang untuk kebutuhan sehari-hari kita. Iya, iya, iya. Iya kan tadi banyak kerja lah kan. Iya, Iya iya. Terus sampai Tomang no Grogol itu sawah ini semua. Kenapa kok pendapat Engkong ya? Ya. Kenapa kok nilai historis yang begitu besar bisa hilang dalam sekejap ya Kong? Ya kenapa Pak udah karena Pak karena urbanisasi. Oh iya. Iya. Penduduk datang kan nggak tahu dia terus akhirnya kan tergusur. Iya. Penduduk aslinya kan tergusur. Iya, iya. Kalau kata bahasa ininya, kalau bahasa luarnya apa ya kalau kata bahasa luar itu apa ya namanya? Diaspora kalau kata bahasa kalau kata bahasa luar kita kan pinjam istilah aja kan. Iya, iya, Banyak diaspora. ada diaspora. Ini diaspora dalam negeri maksudnya. Iya, dari Jawa, dari Jawa Timur, dari Cirebon, dari Padang. Itu kan datangnya ke Jakarta semua. Iya, iya. Jadi membaura di situ. Berbaur, iya. Gitu ya, istilah aja deh, Pak. Benar, iya. Ini kita pakai bahasa sekarang dan pakai bahasa dulu. Iya. Ya katakan ada diaspora. Ini jadi teman-teman, Babe Saidi ini atau Pak Saidi ini ternyata bahasanya bukan hanya bahasa zaman dulu aja yang digunakan, tetapi bahasa zaman sekarang yang bahasa keren juga ngerti, paham. Iya. Gitu. Sebab kerja ilmu semua itu ada 4 syarat. Iya. Setiap pembicara juga harus ada 4 syarat, ada metode itu ada 4 syarat. Pertama metode, sistematik, analitik, objektif. Itu kalau nggak baik bohong. Oh, teman-teman lihat nih, udah bahas masalah apa tadi Kong? Histori berapa? Sejarahnya. Iya, Apa? sejarah. Ya, itu 4 itu ya, 4 rumusan ya. Saya juga belum pernah dengar tuh. Itu kan sama, itu semua juga begitu. Iya. Baik mau buka sejarah boleh, mau buka ilmu juga boleh. Mm-mm. Itu luas, bisa diklasifikasi. Dilihat objeknya bicara apa nih. Itu harus begitu. Jadi kalau nggak objektif bohong lo cerita lo, begitu. Iya. Jadi ada 4 rumusan. Iya, metode sudut pandang, Metode sudut pandang. sistematik susunan keterangan, Iya. selalu dianalisa, bener nggak objek juga, kalau bahasa objek bohong gitu Oh, aja. iya.
Tuh. Terus ini Kang, dulu kira-kira kegiatan yang pada saat itu saat muda, kegiatan yang engkau sukai apa nih? Kegiatan ya? Iya, kegiatan saya dulu. Kegiatannya bisa dulu kan bisa kerja bangunan, bisa kerja petani, juga bisa saya dagang. Jadi juga, banyak saya punya kegiatan. Jadi ya. tidak bisa hanya bertumpang di satu tok gitu. Iya. Jadi itu kalau kata bahasa teknik ya. Teknik. Jadi untuk mendapatkan uang itu berbagai teknik dilakukan. Ya dagang, kerja itu kan teknik namanya cara. Iya. Namanya. Cara, iya benar. Ya. Karena saya bertanya gini, kalau zaman sekarang kan gini, gampang, paling gampang pokoknya. Kita pengen kerja bisa, kita pengen kerja B susah. Kalau orang zaman dulu itu kalau kita nggak pinter banget susah nyari duit itu ya. Susah banget. Harus punya keahlian. Punya keahlian benar-benar. Ya. Bukan kalian maksudnya harus bergelar, bukan, tapi dari keahlian kemampuan kita. Iya. Kalau zaman sekarang nih, kayak sekarang ini kadang-kadang aneh. Saudara saya sekolah bikin kue, nih sekolahnya nih. Pas lulus, sekarang kerjanya di bank, kan nggak nyambung. Memang istilahnya ketemu rezekinya mungkin di situ kali. Iya, itu kan masalah, gitu, itu kan masalah pilihan jadinya ya. Kan ilmu sebuah ilmu harus dipelajari. Iya. Apapun namanya ilmu itu harus dipelajari. Nanti kita punya alternatif pilihan. Mana yang kita pilih? Ya sama juga kita punya cewek banyak, punya pacar lah kata-kata saya. Nggak mungkin kita semuanya kita ambil kan? Iya. Di antara sekian banyak yang kita ambil cuma satu, nggak mungkin semua diambil. Ya untuk dipergunakan dulu bahasa itu begitu juga ilmu. Iya, untuk yang kebutuhan ini yang gue pas itu maksudnya. Iya. Ini jadi kita kita kan membuat ilmiahnya begitu. Iya, secara ilmiahnya. Iya, secara ilmiahnya. Hebat ini. Bahasa bisa bahasa zaman sekarang loh. Susah, biasanya orang hanya bahasa kolot. Maksudnya kalau dalam kita pemikirannya zaman dulu. Kalau ini bisa dikolaborasikan. Hebat. Engkau kita satu ini hebat. Terus masalah ini olahraga yang engkau sempat lakukan pada zaman dulu tuh kira-kira kan ada olahraga bulu tangkis, bola. Yang lebih digandrungi itu engkau apa dulu? Dulu saya bola tendang. Oh, bola tendang ya. Sepak bola ya. Iya. Ya, cuma hanya sekedar seneng aja gitu ya. Ya buat ituin aja. Tapi kalau untuk buat itu kan nggak jadi profesional. Kalau profesional kan namanya memang sudah di ladangnya di situ kan itu. Iya, ladangnya. Nah, tadi sebelum perbincangan ini teman-teman ternyata engkong ini Saidi ini pernah ikut sampai sekarang ini mengikuti kegiatan olahraga pencaksilat. Kira-kira langsung kong aja cerita ya silatnya apa? Silatnya yang saya pelajari dulu pengasinan. Ya jalan 6 kalau nggak salah tuh. Jalan 6-nya kalau saya jalan 6 memang dia pengasinan. Dulu yang di Danda asli benar dengan pengasinan itu memang nama kampung itu pengasinan. Oh, pengasinan nama kampung. Iya, nama kampung. Jadi adanya itu silat itu ada dari pengasinan. Lalu berkembang, orang-orang pada belajar. Ada termasuk orang dari mana itu datang. Datang ke pengasinan. Di antaranya ya banyak lah. Yang cuma sampai sekarang juga masih ada. Tapi penerusnya ya bukan aslinya ya. Penerusnya berarti keturunan itu. Saya termasuk saya di dalamnya. Pernah belajar. Ya belajar secara tuntas tidak hanya sekedar untuk seneng aja. Jadi supaya kita ini lebih apa ya, untuk beradaptasi dengan itu kita jadi saling mengenal. Kalau kita saling mengenal, siapa nih kita jadi saling mengenal kita, jadi saling berrohmi. Jadi tidak ada saling, jadi tidak ada untuk apa ya saling kalau kita saling mengenal kan enak jadinya. Jadi kita banyak teman gitu. Nah, bukan dalam arti untuk menjadi soal bukan tujuan itu kan tujuan itu. Kalau silat, maaf ini saya korek ya, silat jalan 6 itu maksudnya jalan 6 itu jalan 6 maksudnya jalan raya atau nama apa gitu jalan 6 itu? Dia jalannya pokoknya 6 ini dia bawanya namanya dia bukannya jalan namanya apa tuh kalau kata bahasa itu jurusnya sampai sini itu nama aja dia. Oh, maksudnya jurusnya cuma sampai 6. Iya 6. Oh, 6 ya.
Oh, Terus 6 dia. nah, itu angkatan keberapa kira-kira, Kong? Kalau saya mungkin gua katanya juga bingung, saya juga kaget pernah nanyain, saya juga gitu bingung ya? jadi benar. Saya juga belajarnya dulu dari orangnya sudah almarhum, belajar saya dengan anaknya. Anaknya termasuk udah ya kalau nggak salah ya kalau kita lihat saya keberapa tuh saya juga bingung jadi Ya, bingung enggak, mungkin maksudnya namanya yang paling enak itu generasi. ya generasi Kan ada generasi bapaknya, ada generasi anaknya nih. balik ke dari anak itu dan masih terus anaknya masih ada generasinya ya, dari pertama sih dulu namanya Pak Kimang gitu nih yang di situ Yang di sayang sawah dulu. Sekarang orangnya nggak laku, sekarang jadi UI tuh. Dulu namanya Pak Kimang Pak Iman. yang belajar dulu Pak Yahya. Kalau Pak Yahya tuh orangnya udah belajar langsung dari Pengasinan. Oh, langsung. Iya, langsung dari Pengasinan. Pengasinan. Iya, iya. Termasuknya dulu Pak Yahya, Pak Mana, Pak Rodari, itu saya tahu ya. Saya tahu orangnya. Tapi sekarang sudah almarhum. Nah, sekarang tinggal keturunannya. Jadi saya belajar dengan keturunannya itu. Oh, jadi belajar dengan keturunannya yang di Pengasinan juga. Dari Pengasinan juga. Pengasinan juga ya. Berarti dari istilahnya belajar dari silsilahnya langsung ya. Silsilahnya betul. Langsung ya. Jadi kan kadang-kadang kan bukan silsilahnya mengajar. Lalu kita di situ terlibat. Kalau Angkong ini belajar langsung dari silsilahnya ya. Iya, dari Gitu keturunannya. Namanya. Itu kira-kira masih silaturahim? Masih sekarang. Oh. Nih teman-teman yang ikut pencak silat Pengasinan apa? 6. Iya, di Jalan 6. Jalan 6. Nih, perkenalkan mungkin pada kenal Bapak Haji Saidi. Silakan dengan cara silaturahminya, komen dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman ya. Nah, lalu pernah Kong zaman pada saat itu engkau belajar gitu ya. Ini kan namanya zaman dulu ya. Tingkat orang isu kan banyak orang tuh kadang-kadang ada yang buat bela diri, ada yang cuma memang buat olahraga. Apalagi nih engkau pada saat dulu itu kan hidup boleh bilang keras juga ya, zaman dahulu ya. Pernah nggak mengalami sesuatu hal engkau mengeluarkan kemampuan itu Kong? Misalnya pernah ada kejahatan ya kemana gitu, ketemu penjahat atau bagaimana kayak gitu, pernah menggunakan istilahnya pelajaran itulah kayak gitu. Karena dulu saya gini, karena dulu saya main ke Parung mulu, jadi kan pulang tuh di atas malam jam 2, jam 3, lewatnya Pengasinan gitu kan, malam masih sepi. Oh iya kan? Parung ya. Saya belajar dulu di situ, belajar dulu. Saya waktu itu belajar ngaji, ngaji. Jadi ditugaskan untuk kalau terbatas itu apa ya, kalau terbatas itu piket lah, kalau kata bahasanya kita piket. Iya. Dan sono di Parung itu di dekat jalan Raya Parung, dekat dekat rumah Rindu Alam tuh. Nah, itu saya belajar di situ sekolahnya, kalau belajarnya tiketnya. Kalau di atas malam kan setidak-tidaknya saya juga sedih juga. Bagaimana caranya gue malam-malam keluar begini, gue bilang kalau saya punya apa, lalu teman ngajak inisiatif. Ya kalau kita ini kita buat tujuan saya sih bukan untuk sok-sokan, untuk katakanlah kegiatan di kala mana saya ada sesuatu itulah kita butuhkan, jadi kita pergunakan kalau jadi tujuannya sih untuk membela diri. Bela diri itu sebenarnya bukan secara fisik, bela diri itu banyak ya, bukan hanya secara fisik, bela diri secara budaya juga bisa. Pengertian bela diri itu banyak, pengertiannya luas. Iya. Jadi tidak bisa bela diri itu kalau kata bahasa sekarang bisa diklasifikasi. Iya, ya kan? Bisa dipilah-pilah. Iya. Memang kalau saya juga bapak dulu pernah cerita ya. Garong itu kata kalau mau garong seseorang itu kalau bahasa sekarang ngerampok ya apa begal ya. Kalau dikenal sama orang itu nggak jadi katanya Kong. Iya. Katanya nih kira-kira seperti itu. Kalau zaman Kong gimana dulu tuh? Ya waktu saya begitu saya ini belajar itu tapi ya aman gitu. Udah tahu ya, udah tahu ya. Oh pak udah begini aja gitu. Kenapa? Dia juga bisa lihat orang bisa atau tidak ya punya apa kalau kata bahasa itu
dia sedikit apa tuh punya bisa bela, kadang-kadang ada katakanlah punya juga alat permainan kalau kata bahasa punya. Jadi dikatakanlah silat lah kalau kata bahasa sedikit apa dia orang bisa lihat. Bisa dia lihat, bisa gerak jalannya bisa dia lihat. Jadi dari pandangan orang yang ngerti sebenarnya dia tahu ya Kong? Tahu udah. Dia bisa lihat dari gerak jalannya beda-beda. Oh gitu. Oh jadi enggak, maksudnya orang tertentu yang menguasai hal itu juga tahu sih akhirnya begini ya begini ya. Iya. Oh iya. Jadi dia tahu dah. Ya karena jadi main gitu. Iya. Istilahnya insya Allah aman ya. Dia punya apa ya kalau kata dia. Kalau kata bahasa itu kayak apa ya? Kayak apa sih kalau kata bahasa itunya? Ke apa sih kalau ada sih bisa dibikin begitu itu namanya. Istilahnya tahu dari gerak geriknya ya. Iya, bisa dia tahu dari itu dia bisa pahami gitu. Ya sedikit apa kalau salah dia nggak bisa. Saya belajar itu bukan tujuan untuk itu, bahkan saya bilang tujuan saya belajar itu hanya untuk pribadi. Pribadi ketika lawan itu dibutuhkan, saya bisa pergunakan itu kan gitu. Di samping itu bisa digunakan untuk silaturahmi. Bisa kita kemalaman. Tuh itu ada teman tuh tinggal di sana. Saya mampir karena udah kemalaman, bisa jadi ya kamu bisa begitu teman gitu banyak kalau gitu. Saya sering datang lalu ke jalan sini ke apa tuh jalan apa sih itu yang di sana itu yang jalan Kapi, jalan Gang Sadar. Sadar Raya ya sadar situ kan banyak sih teman di situ juga banyak gitu. Banyak ya kalau ada keguyuban ya gitu tuh kita diajak ayo kita ngikut ya terus ya kalau sekarang ini karena kita sudah usia lanjut mata juga udah payah. Jadi agak kurang jadi istilahnya silaturahminya terhambat ya. Terhambat bukan karena keinginan, karena keterbatasan. Nah balik lagi ke pencak silat zaman dulu yang memang salah satu memang olahraganya hanya itu ya Kong ya. Karena zaman dulu tuh nggak kayak sekarang, ada futsal, ada bulu tangkis, ada poli. Sekarang kalau zaman dulu bulu tangkis kayak agak susah karena raket harus beli. Sekarang udah main bulu tangkis udah lapangannya udah susah. Belum susah ya. Sekarang apalagi lapangan bola sih ada, lapangannya nggak ada. Nggak ada iya. Sawahnya sekarang yang begitu punya bola dia ganti gantung sepatu, lapangan udah nggak ada. Iya. Ada sekali nyewa ya. Sewa, bayar mahal. Ya gitu ya. Sama-sama ini ya. Sekarang jadi kalau sekarang dikatakan boleh buat untuk menjadi apa ya menjadi tujuan betul-betul menjadi apa sih kalau kata bahasa itunya menjadi profesional. Profesional ya. Jadi bukan kalau kadar kita nggak bisa. Kalau udah profesional, memang dia mau jadi lahan dia sih itu untuk menjadi tujuan hidup dia. Kalau gua bisa gua kerja di sini kali itu. Jadi untuk pilihan itu. Ya, tapi kan kalau dulu kan nggak gitu juga. Hanya sekedar untuk olahraga. Bukan ya kalau termasuk silat gitu pasti olahraga. Ada kalau mana teman-teman tuh jalan jadi saling melindungi gitu ya. Ketemu ke teman siapapun orang tuh dia saling mengenal, saling sapa kita kan. Iya. Tidak saling mengenal nggak ada tujuan itu. Karena zaman dulu itu orang tua dulu itu terkenal dengan gotong royongnya. Betul. Kalau zaman dulu yang saya masih muda, kalau kita membangun rumah, orang dari mana aja tuh datang. Jadi betul-betul tuh gotong royong. Gotong royong kalau membangun rumah ya kantor rumah lu mau masing-masing paling bawa dari rumah tuh ada punya bambu bawa bambu kalau punya kayu bawa kayu balok itu ini begitu dulu mah nggak kayak sekarang lu mau bodo amat sekarang mah. Oh jadi yang dimaksudkan gotong royong itu bukan fisik doang Kong? Bukan, dia punya sesuatu, mama punya kayak tadi Kong bilang punya dibawa gitu, bantuin kalau tidak punya bawa dia tenaga dia bantuin di situ. Gitu. Saya pikir gotong royong cuma tenaga doang. Bukan. Dulu begitu kalau kita sekarang saya ngalamin begitu. Iya. Oh, jadi teman-teman gini, zaman dulu sebenarnya tuh sampai sekarang masih ada istilah gotong royong dan budaya gotong royong. Cuman yang dipahami mungkin oleh saya pribadi, gotong royong tuh cuman ngebantuin orang membangun rumah. Ternyata apa yang orang bantuin itu punya nih, umpama kayak kayu, bambu itu dibawa untuk
dikasihkan juga, Iya, itu. bukan hanya tenaga. Bukan. Oh iya iya. Secara fisik, secara materi. Mm-mm. Itu dulu, Bang. Oh iya iya. Karena saya ngerasain. Iya. Jadi karena dulu mah kalau ada orang dari Beji datang, orang dari saya sawah juga datang, pendak datang, orang dari Selasa juga datang. Kalau sampai kenal teman, pasti dia datang, dia bantuin. Itu namanya, apalagi kalau sama satu RT atau satu kelurahan, pasti dia bantuin. Iya. Kemungkinan atau harusnya 3 bulan, mungkin 3 hari jadi kali. Kalau pakai 3 hari, begitu udah seminggu selesai udah di sini tuh, Bang. Iya. Seminggu kelar ya. Iya. Iya. Nah, teman-teman, mungkin itu dulu ceritanya dari saya. Insya Allah nanti kita akan ada cerita lain di lain waktu. Sampai jumpa. Dan dapat salam juga dari Haji Saidi ini. Teman-teman sehat semua, kita semua sehat ya, Bakong ya. Iya. Kita Yang semua penting sehat. kita pada happy lah. Pada happy, pada nasihat buat ini anak-anak muda nih, Kong, apa? Kalau anak muda hidup ini kita bilang kalau masih mimpi itu apa sih itu istilah mimpi? Iya, nggak tahu tuh mimpi. Mimpi itu sama dengan gagasan, sama dengan keinginan. Cuman berproses, nggak instan dapatnya. Iya, Maksudnya dulu saya katakanlah saya masih muda, iya. punya cita-cita. Kalau gue nanti gue punya dewasa, kalau gue punya keluarga, gue pengen punya rumah begini, itu kan mimpi. Iya. Berapa puluh tahun, bisa 30 tahun, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun. Itu namanya proses. Proses. Nah, hidup itu yang saya bilang tadi, 4 syarat harus kita pegang. Kali depan saya kita pegang 3 syarat kita pegang. Iya. Pertama, prinsip. Prinsip pertama. Apa itu prinsip? Prinsip pegangan hidup ya. Prinsip itu adalah pendirian. Pendirian, prinsip. 2, teknik. 2, teknik. 3, manajemen. Manajemen tuh, manajemen ya. Terus Udah. ya. Kalau itu manajemen kita kan saldo keluar masuknya uang kan kita bisa hitung. Pendapatan kita berapa? Kalau bisa menyisihkan, itu namanya manajemen. Iya. Itu sama dengan teknik kan begitu. Iya. Itu prinsip harus begitu. Prinsip itu harus pokok pendirian. Iya. Teknik itu cara kerja maksudnya. Caranya kerjanya ya. Manajemen yang mengatur ya. Iya, yang mengatur dong. Mengatur. Setiap itu semua digunakan, baik itu di pemerintahan, baik itu pedagang, itu semua itu ada itu pedagang. Ada. Iya. Kalau itu nggak ada, jangan harap bisa berhasil. Nah, oke teman-teman. Nah itu tuh tadi wacangannya cakep tuh, saya juga baru dengar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Saya dengan Bang Jeta di Bongkar Misteri dengan Bapak Haji Saidi. Bukan jauh haji saya. Kalau dipanggil haji itu udah. Udah. Kalau panggilnya ke sana belum. Dengan Bapak Saidi, saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.